Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari kami, yaitu resume kasus auditing skandal akuntansi Toshiba Corporation, yang disusun oleh yang pertama Arina Manuskana NIM 16, yang kedua Rohma Sukma Betari NIM 22, yang ketiga Desi Miftahul Jannah NIM 34, dengan dosen pengampu Dina Anggreni Susesti SE MSA. Pendahuluan. Latar belakang, Toshiba Corporation adalah sebuah perusahaan konglomerasi multinasional Jepang yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Perusahaan ini punya produk dan jasa terdiversifikasi termasuk peralatan teknologi, informasi dan sistem komunikasi, komponen elektronik dan material peralatan rumah tangga, peralatan medis, peralatan kantor, pencahayaan dan logistik. Pada tahun 2010, Toshiba Corporation adalah vendor komputer pribadi terbesar kelima dan produsen terbesar keempat di dunia semikonduktor berdasarkan pendapatan. Pada 21 Juli 2015, CEO Toshiba mengumumkan pengunduran dirinya di tengah skandal akuntansi di mana keuntungan perusahaan dimanipulasi mencapai 151,8 miliar selama periode 7 tahun. 8 pejabat senior lainnya juga mengundurkan diri, termasuk 2 CEO sebelumnya yang masih bekerja di perusahaan dalam peran yang berbeda. Skandal ini berkaitan dengan mengecilkan biaya pada proyek-proyek jangka panjang, kurangnya kontrol internal, dan budaya perusahaan untuk mengembangkan keuntungan. Pada hasil penyelidikan menyatakan bahwa CEO Toshiba menekan bahwa untuk memenuhi target penjualan setelah resesi global tahun 2008, tekanan yang sering terjadi sebelum akhir kuartal atau tahun fiskal yang mendorong karyawan untuk menunda pencatatan kerugian dan mencatat hasil penjualan lebih awal, bawahan menerima instruksi secara eksplisit dari CEO. Manajemen menetapkan target dan mengandalkan budaya perusahaan Jepang tentang ketaatan dan loyalitas yang menyebabkan orang yang lebih rendah dalam hierarki untuk melakukan apapun untuk memenuhinya. Target yang selalu tinggi menciptakan dampak negatif di mana akun-akun dimanipulasi sedemikian rupa sebagai hasil dari ketakutan pemecatan jika mereka tidak memenuhi target tersebut. Sebagai hasil dari manipulasi, maka mereka diberi target lebih berat untuk tahun-tahun berikutnya. Dalam penyelidikan skandal terungkap bahwa sebagian besar pencatatan akuntansi yang tidak wajar tidak ditemukan oleh auditor eksternal. Staf akuntansi perusahaan menggunakan perlakuan akuntansi yang kompleks pemecatan jika mereka tidak memenuhi target tersebut. Sebagai hasil dari manipulasi, maka mereka diberi target lebih berat untuk tahun-tahun berikutnya. Dalam penyelidikan skandal terungkap bahwa sebagian besar pencatatan akuntansi yang tidak wajar tidak ditemukan oleh auditor eksternal. Staf akuntansi perusahaan menggunakan perlakuan akuntansi yang kompleks untuk menciptakan sebuah situasi di mana bukti-bukti yang nyata sangat sulit diperoleh. Fakta-fakta tersembunyi dan informasi substansial yang diberikan sengaja menciptakan gambaran sangat berbeda dari fakta yang sebenarnya. Perlakuan manipulasi data akuntansi terkait proyek-proyek jangka panjang yang digunakan dalam penilaian, misalnya metode presentasi penyelesaian yang melibatkan perkiraan berdasarkan data internal yang disiapkan oleh seorang ahli dengan pengetahuan khusus. Teknik ini membuat auditor eksternal kesulitan untuk secara independen menguji kecukupan estimasi. Dengan demikian, evaluasi berdasarkan efektivitas fungsi kontrol internal yang dirancang untuk memastikan estimasi yang layak untuk digunakan. Sebuah sistem whistleblower dianggap sebagai garis pertahanan terakhir dalam proses pengendalian internal, karena tidak ada laporan yang diajukan berkaitan dengan kasus ini, dan sangat sedikit laporan yang diajukan, maka bisa disimpulkan bahwa staf Toshiba tidak percaya sistem atau bahkan tidak menyadari itu ada. Harapan yang tidak pantas dari manajemen senior akhirnya mengakibatkan organisasi tidak menjalankan fungsi kontrol yang efektif, sehingga muncul kesempatan untuk menyembunyikan fakta-fakta kunci dari auditor eksternal dan melakukan operasi yang menyimpang. Penyelidikan mencatat bahwa dalam keadaan seperti ini, itu sangat sulit bagi auditor eksternal untuk memperoleh bukti yang menantang penjelasan perusahaan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, skandal ini muncul setelah Jepang mengadopsi peraturan pemerintah yang berkaitan tata kelola perusahaan yang baik untuk kali pertama. Perdana Menteri Shinzo Abe membuat perubahan tata kelola perusahaan sebagai tema kunci dalam usahanya untuk menghidupkan kembali ekonomi Jepang dan berharap perubahan tersebut akan menarik lebih banyak investor dari luar
luar Di Jepang, sebagian besar anggota dewan perusahaan tahu perusahaan dan karyawan secara dekat secara loyalitas mereka kepada orang-orang di dalam perusahaan. Dalam sebuah komisi penyelidikan independen terhadap skandal ini menemukan bahwa Dewan Toshiba telah dipimpin oleh orang dalam Toshiba sejak lama dan menyimpulkan bahwa situasi ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap masalah akuntansi. Sebuah survei pada tahun 2010 oleh perusahaan penelitian GMI Rating menilai Jepang meningkat 36 dalam kualitas tata kelola perusahaan dan 39 negara maju dan berkembang. 1.2 Teori yang digunakan. Yang pertama, teori fraudulent financial statement yang didefinisikan oleh Taylor dan Glazen, menganggap bahwa kecurangan ini sebagai suatu kesengajaan atau kecerobohan baik berupa tindakan yang disengaja yang mengakibatkan kekeliruan bersifat material pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan mengandung informasi yang tidak tepat. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa kecurangan laporan keuangan terjadi pada perusahaan Toshiba. Dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan tersebut menetapkan target dengan laba yang tidak realistis, sehingga pada saat memanipulasi data laporan keuangan, perhitungan yang terdapat dalam tabel laba Toshiba diperoleh dari percatatan laporan keuangan yang dilihat dari seberapa besar keuntungannya. Yang kedua, teori Freud-Ringley yang membahas mengenai window dressing, di mana jurnal ini berhubungan dengan Freud-Ringley, di mana memanipulasi laporan keuangan supaya terlihat bagus. Tujuannya supaya investor melihat bahwa kinerja keuangan perusahaan ini baik. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dijelaskan, maka dapat ditarik judul pada penelitian ini, deteksi risiko kecurangan laporan keuangan melalui analisis Freud-Ringley pada perusahaan Toshiba. Kecurangan tersebut mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau pihak yang lain. Yang ketiga, teori menurut Bin Bangkum. Menurut Bin Bangkum merupakan suatu tidak kesengajaan atau menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang keempat, teori menurut Statement of Auditing Standard. Menurut Statement of Auditing Standard number 99, kecurangan merupakan kesengajaan dalam menghasilkan salah satu saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit. Yang kelima, teori menurut BPK RI sebagai salah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Kecurangan laporan keuangan. Definisi kecurangan laporan keuangan menurut ACFE 1998 adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial dan non-finansial. Kemudian yang berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana auditor dalam menghadapi kesulitan dalam perlakuan manipulasi data akuntansi. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan yang terjadi pada perusahaan Toshiba. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan yang terjadi di perusahaan Toshiba. Kemudian selanjutnya ada tujuan resume. Yang pertama yakni untuk mengetahui tindakan kecurangan laporan keuangan yang terjadi di perusahaan Toshiba. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui tentang kecurangan pada perusahaan Toshiba agar dapat diidentifikasi secara relevan sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apa saja yang terjadi dan bagaimana kultur organisasi perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, mengetahui bahwa pentingnya etika perusahaan dalam pelaksanaan tugas dan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan juga perilaku etis ini merupakan hal yang penting dan harus dipertanggungjawabkan. Dan yang berikutnya ada analisis pembahasan. Singkatnya, Toshiba sendiri dibangun pada tahun 1939 yang berawal dari kerjasama antara dua produsen, yakni peralatan listrik Shiba Urasei Sakuso dan juga Tokyo Electric yang sekarang lebih dikenal dengan nama Toshiba. Perusahaan ini lebih fokus atau lebih cenderung kepada peningkatan teknologi informasi pada awalnya dan akhirnya bergeser ke beberapa sektor lain seperti kartu media, aplikasi mobile, jaringan, peralatan rumah, jasa penyiaran digital, layanan internet, dan juga perangkat elektronik untuk mobil. Hingga pada suatu saat, kasus skandal akuntansi yang dilakukan oleh pihak Toshiba sungguh menggemparkan di kalangan investor dan juga masyarakat dunia yang selama ini sudah mempercayai dan juga meyakini merupakan salah satu korporasi terbesar asal Jepang dengan profil perusahaan yang disegani.
mendadak seolah menjatuhkan reputasi Jepang yang selama ini dikenal sebagai keteguhan prinsip serta tata kelola yang baik. Pada intinya, semua berawal dari tekanan manajer atau atasan yang mengharuskan pihak Toshiba untuk memenuhi target pasar, sehingga Toshiba pun memanipulasi laporan keuangannya. Hal ini dapat mengakibatkan tren harga saham Toshiba mengalami penurunan yang sangat drastis pada Januari 2014 sampai Juli 2016 akibat skandal tersebut. Operasional perusahaan tentu sangat tertekan, mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber permodalan perusahaan yang paling besar. Kemudian pada akhirnya, pihak Toshiba pun telah meminta maaf kepada masyarakat dan juga para investor, serta pihak Toshiba telah melakukan berbagai cara untuk membangun kembali kepercayaan publik kepada mereka karena atas skandal yang telah mereka lakukan. Hal itu cukup sulit untuk mengembalikan kepercayaan para masyarakat dan juga investor, dan hal itu sebagai pelajaran kepada pihak Toshiba untuk agar berhati-hati dan selalu menjadi kepercayaan para masyarakat dan juga para investor. Yaitu kesimpulan dari resume ini, perusahaan Toshiba Corporation merupakan perusahaan konglomerasi multinasional Jepang yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Perusahaan ini mengalami skandal kecurangan karena kurangnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yang mana dalam kasus ini telah memalsukan laporan keuangan. Berdasarkan kasus tersebut, pihak Toshiba diharapkan dapat belajar mengenai besarnya resiko terhadap pelanggaran etika bisnis. Aspek kejujuran dan integritas merupakan aspek fundamental dalam membangun suatu kepercayaan dari shareholder, stakeholder, maupun masyarakat. Saran untuk resume ini, Toshiba diharapkan dapat memperbaiki etika bisnis dengan mengedepankan aspek kejujuran dan integritas untuk membangun kembali kepercayaan publik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.